Nama saya Siti Fatimah Daujiati, perwakilan dari kelompok 5. Kali ini saya beserta para anggota kelompok ini akan memaparkan materi tentang elemen dasar dalam proses penyebaran inovasi. Selanjutnya materi ini akan dibacakan oleh teman saya yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi dari kelompok kami. Penyebaran inovasi adalah proses dikomunikasinya inovasi atau ide baru melalui saluran tertentu selamanya di antara para anggota sistem sosial. Proses penyebaran berhubungan dengan cara inovasi tersebar, yaitu cara inovasi berasimilasi dengan pasar. Lebih tepatnya, penyebaran adalah proses menyebarkan penerimaan inovasi tertentu oleh komunikasi pada para anggota sistem sosial tertentu selama jangka waktu tertentu. Dalam proses difusi inovasi, terdapat 4 elemen pokok, yaitu inovasi, yaitu gagasan, tindakan, atau barang yang dianggap baru oleh seseorang. Saluran komunikasi, yaitu alat untuk menyampaikan pesan-pesan inovasi dari sumber kepada penerima. Dalam memilih saluran komunikasi, sumber paling diperhatikan adalah tujuan diadakannya komunikasi dan karakteristik pertama. Yang ketiga, jangka waktu, yaitu proses keputusan inovasi. Yang keempat, sistem sosial, yaitu kumpulan unit yang berbeda secara fungsional. Selanjutnya akan dibacakan kepada teman saya. Saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh Rahmawati. Pengaplikasikan definisi dari inovasi. Pada awalnya, bahkan dalam beberapa perkembangan berikut, teori difusi inovasi senantiasa dikaitkan dengan proses pembangunan masyarakat. Inovasi merupakan awal untuk terjadinya perubahan sosial, dan perubahan sosial pada dasarnya merupakan inti dari pembangunan masyarakat. Proses difusi merupakan bagian dari proses perubahan sosial. Perubahan sosial adalah proses di mana perubahan terjadinya dalam struktur dan fungsi sistem sosial. Perubahan sosial terjadi 3 tahap, yaitu: pertama, penemuan. Penemuan adalah proses di mana ide atau gagasan baru diciptakan atau dikembangkan. Yang kedua, difusi. Difusi adalah proses di mana ide atau gagasan baru dikomunikasikan kepada anggota atau sistem sosial. Ketiga, konsekuensi. Konsekuensi adalah suatu perubahan dalam sistem sebagai hasil dari adopsi atau penolakan inovasi. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh teman kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh teman saya, yaitu karakteristik yang dihubungkan dengan produk baru. Yang pertama, keunggulan relatif. Keunggulan relatif adalah suatu fungsi di mana seseorang mempersepsikan suatu produk baru lebih baik dibanding berbagai penawaran yang kompetitif. Juga produk tersebut sesungguhnya lebih baik bila dibandingkan dari sisi standar-standar objektif. Yang kedua, kecocokan adalah suatu derajat di mana inovasi diterima seseorang ke dalam caranya melakukan berbagai hal. Sebuah produk baru mencapai kecocokan ketika dapat menyamai berbagai kebutuhan, nilai-nilai personal, keyakinan, serta pengalaman masa lalu konsumen. Yang ketiga, kompleksitas mengacu pada derajat kesulitan yang dirasakan atas suatu inovasi. Makin sulit suatu inovasi dipahami atau digunakan, makin rendah tingkat adopsi.
yang selanjutnya dapat diuji. Kemungkinan untuk diuji coba adalah taraf luasnya jangkauan, di mana suatu inovasi bisa digunakan pada lingkungan yang terbatas, sebelum pembentukan komitmen berkembang sepenuhnya. Dan yang terakhir, observabilitas. Kemampuan produk untuk diamati adalah derajat di mana pengguna produk atau orang-orang lainnya bisa mengamati berbagai dampak positif dari penggunaan produk baru. Semakin perilaku konsumen dirasakan, semakin visible produk tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menggantikan bagian pembahasan dari teman saya. Pentingnya arti sebuah penyebaran. Pentingnya penggunaan produk baru sudah jelas, tetapi seseorang mungkin akan bertanya mengapa keputusan konsumen tentang produk baru harus dipelajari dengan cara berbeda dengan keputusan tentang produk lain. Perbedaan utama dalam analisis tradisional mengenai penyebaran inovasi, yaitu penekanan pada komunikasi di dalam struktur sosial dan bukan pemrosesan informasi individual. Adapun definisi dari penyebaran inovasi menurut Roger adalah sebagai proses dikomunikasikannya inovasi atau ide baru melalui saluran tertentu selamanya di antara para anggota sistem sosial. Proses penyebaran atau diffusion proses berhubungan dengan cara inovasi tersebar, yaitu cara inovasi berasimilasi dengan pasar. Lebih tepatnya, penyebaran adalah proses menyebarnya penerimaan inovasi tertentu oleh komunikasi kepada para anggota sistem sosial tertentu selama jangka waktu tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Adopsi dan saluran komunikasi dalam proses difusi. Adopsi adalah suatu kegiatan seseorang dalam membuat keputusan dan melalui inovasi diterima. Adopsi produk baru harus dimengerti dalam konteks yang temporal. Proses adopsi merupakan tahap-tahap yang dilalui seseorang konsumen sebelum sampai pada keputusan untuk menggunakan suatu produk baru. Adopsi sebagai suatu proses sepanjang waktu sudah dimengerti oleh para ahli pemasar untuk waktu yang lama. Komunikasi dalam proses difusi adalah upaya mempertukarkan ide baru, inovasi oleh seseorang atau unit tertentu yang telah mempunyai pengetahuan dan pengalaman dalam menggunakan inovasi tersebut kepada seseorang atau unit lain yang belum memiliki pengetahuan dari pengalaman mengenai inovasi itu melalui saluran komunikasi tertentu. Sedangkan saluran komunikasi adalah alat untuk menyampaikan pesan-pesan inovasi dari sumber kepada penerima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Berikut adalah model-model proses komunikasi dalam proses difusi inovasi. Beberapa model informasi atau komunikasi dalam peranannya mempengaruhi masyarakat, yaitu yang pertama, model komunikasi satu tahap atau one step flow model. Model ini menyatakan bahwa informasi mengalir langsung berpengaruh pada audiensnya, tanpa membutuhkan perantara atau media massa langsung pada audiens. Yang kedua, model komunikasi dua tahap atau two-step flow model. Dalam model ini, informasi pada mulanya tersebar melalui media massa yang kemudian diterima oleh pemuka pendapat. Informasi tersebut kemudian disebarkan kepada masyarakat.
Yang ketiga, model komunikasi banyak tahap atau multi-step flow model. Model ini menunjukkan adanya banyak variasi dalam penyebaran informasi dari sumber kepada halayak. Sebagai halayak memperoleh informasi langsung dari media massa sebagai sumber. Mungkin juga sebagai halayak atau penerima mendapat informasi melalui berbagai tahap yang harus dilalui setelah disebarkan oleh sumber informasi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya yang sebelumnya. Membangun profil konsumen yang menyukai produk baru. Penelitian yang dilakukan Nielsen menemukan bahwa 60% dari konsumen di seluruh dunia yang kerap mengakses internet cenderung untuk membeli produk baru dari merek yang sudah dia kenal dibandingkan menggantinya dengan suatu produk dari merek yang benar-benar baru. Hampir setengah responden dari 58 negara yang disurvei menyatakan mereka cenderung mempertimbangkan untuk membeli produk baru dengan konsumen yang berasal dari Amerika Utara, Timur Tengah, dan Afrika yang paling mungkin untuk mencoba sesuatu yang baru. Namun meski disertai antusias yang besar pada produk baru, 2/3 responden menyatakan mereka lebih memilih untuk menunggu hingga suatu produk baru benar-benar membuktikan dirinya sebelum responden membelinya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami yang berjudul Elemen Dasar dalam Proses Penyebaran Inovasi, di mana dalam elemen dasar dalam proses penyebaran inovasi tersebut terdapat tahap-tahapan untuk sampai ke keputusan untuk membeli produk baru tersebut, yaitu tahap kesadaran. Pada tahap ini, konsumen mulai mengetahui adanya ide-ide baru, tapi kurang mengetahui informasi mengenai hal inovasi atau informasi yang diperoleh sangat terbatas. Kedua, tahap minat. Pada tahap ini, konsumen mulai menaruh minat terhadap inovasi dan mencari informasi lebih banyak mengenai inovasi tersebut. Ketiga, tahap penilaian. Pada tahap ini, konsumen melakukan penilaian terhadap produk baru berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh dan mencoba untuk mengaitkannya dengan kondisinya sebelum memutuskan untuk mencoba atau membelinya. Keempat, tahap percobaan. Pada tahap ini, konsumen menggunakan atau mencoba inovasi untuk memastikan ide-ide itu dalam skala kecil untuk menentukan kegunaannya sesuai atau tidak sesuai dengan kondisinya. Kelima, tahap penerimaan. Pada tahap ini, konsumen berdasarkan hasil evaluasinya selama mencoba produk dan merasakan hasilnya akan memutuskan menggunakan produk jika ternyata produk baru dinilai sesuai dengan harapan dan keinginannya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.